Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabarnya? Tentu baik dan sehat kan? Nah, saat ini sekolah minggu hari ini akan dipandu oleh Bu Deni, Bu Wiwin Mbak Mima, dan Mas Dharma. Nah, untuk memulainya kita akan memuji Tuhan dengan tabuh kendang. Bisa semua kan? Yuk di rumah kita ikuti. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Sekarang kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, puji syukur pada Engkau, Tuhan telah memberkati kami hari ini dengan kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk bisa duduk dengan tenang dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa memperoleh berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum menerima firman yang akan disampaikan oleh Bu Indah, kita akan naikkan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Shalom anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya, yaitu hari di mana bangsa Indonesia mengumumkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Anak-anak, dijajah itu tidak enak loh. Hidup susah, kurang makan, kurang tidur, tidak bisa bermain, tiap hari harus kerja, dan kerja. Hal ini juga dialami oleh bangsa Israel yang pada waktu itu berada di bawah penjajahan Mesir. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Yuk kita dengarkan ceritanya. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa.
Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Bangsa Israel merdeka dan bebas dari Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Demikian juga kita, kalau kita taat mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya, maka akan ada sukacita dan kegembiraan seperti sorak-sorai bangsa Israel yang bebas dari Mesir. Kita bisa mengatakan bahwa kita sudah bebas dan kita selamat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Tadi kita sudah memberikan pujian, mendengarkan firman. Sekarang saatnya kita mengucap syukur melalui memberikan persembahan. Ayat persembahan saya ambilkan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nah, anak-anakku sudah menyiapkan persembahannya tadi malam atau tadi pagi. Bisa dititipkan orang tua. Nanti orang tua yang memasukkan
di kotak persembahan di gereja. Kita tutup kegiatan ibadah ini dengan doa persembahan dan doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau izinkan mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Kami bersyukur melalui mulut kami, melalui pujian kami, juga persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat bermanfaat untuk pengembangan kegiatan Komisi Anak di GKJ Magelang. Tuhan berkati pengelola persembahan ini sehingga Engkau beri kebijakan sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Kami juga mengucap syukur Bapak, kami boleh mengikuti serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga apa yang boleh kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa kami, dan jadikanlah kami berkat bagi orang banyak. Semua doa ini kami pohonkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya anak-anakku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap senyum dan semangat. Anak-anak, kita waktunya untuk beraktivitas. Nah, hari ini kita akan membuat domba. Domba untuk apa ya? Domba, darah domba menebus dosa manusia. Wah, bahannya apa saja? Yuk kita lihat. Bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membuat domba adalah kertas putih yang nanti akan dipotong-potong kecil-kecil seperti ini jadi bulu domba. Kemudian kertas hitam, nah yang akan diciplak menjadi badan, kepala, mata, dan kaki. Kemudian ada lem, ada spidol atau pensil, ada gunting, ada ciplaan, boleh dari tutup gelas atau tutup mangkok. Cara membuatnya, nah anak-anak ciplak dulu. Nih tutup, Bu Lulut punyanya tutup mangkok, diciplak dulu. Nah kemudian kepalanya dari lingkaran kemudian diberi telinga. Setelah itu bagian matanya kita buat sendiri, lingkaran yang besar dan lingkaran kecil 2. Untuk kakinya anak-anak buat garis, nanti dipotong. Nah potongannya jadinya seperti ini. Ini ada bagian badan, bagian kepala, kemudian kakinya berjumlah 4. Matanya ada 2. Nah kita akan tempelkan mata ini supaya tidak hilang ya. Tempel dulu matanya, jangan terbalik loh. Matanya ada 2 mata domba. Tempelkan. Nih setelah matanya ditempelkan, kita akan berikan bulu kepada badan yang besar ini. Diberi lem. Nah, bulu-bulunya dari kertas putih yang tadi sudah digunting, ditempelkan. Nah, begini sampai penuh, sampai seluruh badan penuh. Nah, jadi penuh seperti ini. Setelah penuh, tempelkan kepalanya seperti ini. Lalu kakinya dibalik di sini. Nah, kakinya dari belakang ditempel satu. Jadilah domba kita yang bagus ini. Terima kasih. Oke, siapa yang dombanya sudah jadi? Wah, pasti bagus. Dombanya ini nanti anak-anak boleh tempel di kertas. Nah, tempel di kertas seperti ini. Boleh dilengkapi dengan rumput. Ini loh ada rumputnya.
Nah, seperti ini. Jadi bagus ya. Jangan lupa hasil karya anak-anak difoto sama mama, kirim ke kakak Rizka. Oke? Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan Dengan rajin cuci tangan, tidak lupa memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan menjaga jarak dengan teman sendiri. Nah, sekarang saatnya kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan bersama-sama semua petugas yang bertugas hari ini dengan memuji "Sekarang saya sudah bebas".